Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Agit Raharja di channel video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang sering disingkat TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat desain vintage logo dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW versi X7. Sebagai acuan, saya menggunakan buku prakarya berbasis teknologi informasi untuk SMP kelas 9 yang diterbitkan oleh tim akademik PT Bangun Satya Wacana Gramedia, yaitu pada bab 5. Sampul covernya seperti yang ada pada gambar di samping. Buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku Gramedia di kota-kota Anda. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti video tutorial berikut ini. Untuk membuat desain vintage logo, diperlukan langkah-langkah sederhana seperti berikut. Yang pertama, tentu kita harus membuka softwarenya terlebih dahulu. Sekali lagi, saya menggunakan software CorelDRAW X7. Anda juga bisa menggunakan CorelDRAW versi yang lebih lama atau yang terbaru, tidak ada masalah. Langkah berikutnya adalah kita tentukan atau membuat dokumen baru dengan cara diklik File New atau langsung diklik New Document. Kemudian kita akan membuat nama dokumennya. Saya akan membuat nama dokumennya dengan nama Desain Logo. Untuk ukuran kertasnya, saya memilih ukuran A4 yang ukuran standar resmi perkantoran. Kemudian pengaturan lainnya saya menggunakan pengaturan default yang sudah ditentukan oleh CorelDRAW-nya. Termasuk resolusinya, saya menggunakan resolusi 300 dpi. Lalu kalau pengaturan awalnya sudah selesai, kita akan klik tombol OK dan kita akan masuk ke lembar kerja CorelDRAW dengan pengaturan yang sudah kita lakukan. Kita akan memulai membuat desain logo ini. Pertama-tama kita akan membuat sebuah lingkaran utama, yaitu dengan menggunakan tool atau perangkat yang sudah disediakan oleh CorelDRAW-nya. Ini biasanya muncul di samping kiri atau mungkin juga ada di bawah lembar kerja. Kita akan mencari icon ellipse tool yang ada di sisi kiri lembar kerja. Di sini kita menemukan sebuah tool yang bernama ellipse tool. Kita klik, lalu kita membuat lingkaran utama di tengah-tengah lembar kerja seperti ini. Supaya lingkarannya benar-benar bulat, kita juga bisa menggunakan tombol bantuan CTRL pada keyboard. Tetapi saya akan menggunakan cara yang berbeda dengan menggunakan pengaturan angka horizontal dan vertikal yang ada di bagian atas lembar kerja. Di sini untuk horizontalnya saya menggunakan ukuran 170 mm. Kemudian horizontalnya tentunya juga sama, karena kita menginginkan lingkaran yang betul-betul bulat. Seperti ini jadinya. Nah, lingkaran ini akan kita beri warna oranye. Untuk stok warna biasanya juga sudah ada di sisi kanan dari lembar kerja CorelDRAW. Saya akan memilih warna oranye. Ini warnanya bebas, suka-suka, terserah selera masing-masing. Saya klik, dengan demikian otomatis lingkarannya akan berubah menjadi warna oranye.
Nah, kita akan menempatkan objek lingkaran ini tepat di tengah-tengah lembar kerja atau di tengah-tengah kertas. Caranya bagaimana? Pastikan objek yang akan kita letakkan di tengah sudah aktif, ditandai dengan blok-blok kecil di sekeliling lingkaran tersebut. Lalu gunakan tombol keyboard, tekan huruf P. Nah, ketika kita tekan huruf P, maka otomatis objek yang terseleksi tersebut akan menempatkan posisinya tepat di tengah-tengah lembar kerja. Langkah kedua adalah kita akan membuat lingkaran kedua, di mana lingkarannya nanti tentu lebih kecil dari lingkaran utama. Caranya sama, kita menggunakan icon ellipse tool. Lalu kita membuat lingkaran yang lebih kecil, boleh di luar lembar kerja dulu. Lalu ukuran horizontal dan vertikalnya saya menggunakan ukuran 150, baik horizontal maupun vertikalnya 150. Nah, kita akan tempatkan pula lingkaran kedua ini tepat di tengah-tengah lembar kerja dengan cara menekan tombol P. Nah, sampai di sini kita akan mengatur outline lingkaran kedua ini. Size-nya akan kita rubah supaya kelihatan lebih tebal dengan cara mengganti angka yang ada di sisi atas seperti ini. Saya memilih angka 24. Ini kita sesuaikan dengan gambar masing-masing. Semakin besar angka yang kita pilih, maka outline-nya akan semakin tebal. Seperti ini ya. Jadi kita sudah memiliki dua buah lingkaran. Lingkaran utama adalah lingkaran yang berwarna oranye, lingkaran kedua adalah lingkaran dengan garis tepi yang tebal. Lalu lingkaran kedua ini dengan garis tebal tadi kita akan mengaturnya dengan menu Convert Outline to Object. Menu ini fungsinya untuk merubah objek garis menjadi objek curve atau kurva. Caranya bagaimana? Caranya adalah setelah lingkaran kedua ini aktif, kita akan mencari menu objek di bagian atas ya. Lalu di sana kita cari menu yang ada di bagian tengah, namanya adalah Convert Outline to Object. Kita klik. Perhatikan ada titik-titik di sini yang sudah menunjukkan bahwa objek tersebut sudah dirubah menjadi bentuk curve. Lalu langkah yang ketiga, kita akan membuat satu buah lingkaran lagi yang akan kita tempatkan di tengah-tengah lingkaran utama. Caranya masih sama, kita buat lingkaran di luar lembar kerja dulu boleh. Lalu kita buat ukurannya paling kecil di antara dua yang sudah kita buat tadi. Saya membuat ukuran 130, lalu di bawahnya juga 130, enter. Untuk membedakan lingkaran pertama dan kedua, maka lingkaran ketiga ini saya berikan warna merah. Lalu akan kita tempatkan posisinya di tengah-tengah lembar kerja dengan menekan tombol P. Nah, kita sudah memiliki 3 buah lingkaran dengan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membuat variasi dari objek yang sudah kita bentuk ini supaya lebih menarik. Saya akan memotong lingkaran bagian tengah ini dengan menggunakan objek yang saya beri nama rectangle tool. Saya akan memberikan kotak di tengah-tengah lingkaran ini yang fungsinya nanti untuk memotong sebuah objek dengan objek lain yang bersinggungan atau menempel pada objek tersebut. Caranya adalah klik tombol rectangle tool, lalu saya membuat persegi panjang tepat di tengah-tengah dari lingkaran yang sudah kita buat tadi. Untuk memastikan bahwa persegi panjang ini letaknya di tengah-tengah, sama kita tentukan atau kita tekan tombol P pada keyboard. Nah, seperti ini.
kita sudah memiliki 3 buah shape atau 3 buah bentuk. Kita sudah memiliki 4 buah bentuk. Yang pertama adalah lingkaran besar, yang kedua lingkaran kedua dengan outline yang besar, yang ketiga adalah lingkaran yang berwarna merah, kemudian yang keempat adalah persegi panjang yang kita letakkan tepat di tengah-tengah ketiga lingkaran yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan memotong lingkaran yang paling dalam atau lingkaran merah ini dengan menggunakan persegi panjang yang sudah kita buat. Kita akan menggunakan menu trim. Seperti yang sudah saya sampaikan, menu trim ini adalah menu yang berfungsi untuk memotong sebuah objek dengan objek lain yang saling bersinggungan atau menempel pada objek tersebut. Nah, berarti saya harus menyeleksi objek yang akan saya potong dengan menggunakan rectangle tool tadi. Caranya bagaimana? Pastikan yang pertama persegi empatnya sudah aktif. Lalu yang kedua, kita tekan tombol shift pada keyboard, fungsinya untuk menyeleksi 2 buah objek yang berbeda. Lalu kita tekan tombol, kita klik lingkaran paling dalam, lingkaran warna merah, supaya yang terseleksi adalah 2, yaitu persegi panjang dan juga lingkaran merah. Hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah menyeleksi 2 buah objek, yaitu lingkaran merah dan juga persegi panjang. Selanjutnya kita akan potong lingkaran merah ini dengan menggunakan menu trim. Caranya bagaimana? Diklik menu bagian objek, lalu pilih shaping, lalu pilih trim. Nah, objek lingkaran sudah terpotong menjadi 2 dengan bantuan persegi panjang. Baik, kita akan menghilangkan garis bantu dalam bentuk persegi panjang ini dengan cara menghapusnya. Caranya diklik persegi panjangnya lalu tekan tombol delete pada keyboard. Seperti ini hasilnya. Setelah objek utama terbentuk, lalu kita akan membuat identitas dari logo tersebut berupa teks. Caranya adalah kita klik icon text tool yang ada di sisi kiri, lalu kita klik sekali di luar lembar kerja, lalu kita menulis teks yang kita inginkan. Saya ingin menulis contoh teksnya Diginusa. Teks ini nanti akan saya tempatkan di tengah-tengah objek ini. Namun sebelumnya kita akan atur terlebih dahulu dengan melakukan perubahan-perubahan font ataupun bentuknya supaya lebih menarik. Pertama kali saya akan mengatur fontnya dulu. Saya ambil acak, ini bebas. Saya ambil font jenis Berlin Sans FB Demi. Saya klik lalu saya resize supaya ukurannya seimbang atau ideal. Seperti ini ya. Kita langsung bisa menempatkan tulisan ini di tengah-tengah objek dengan menekan tombol huruf P pada keyboard. Supaya lebih manis, saya akan merubah warna fontasinya dengan menekan tombol warna kuning. Lalu saya masih belum puas sampai di sini, akan saya berikan efek shadow pada tulisan Diginusa supaya lebih menarik. Untuk memberikan efek bayangan pada tulisan, kita menggunakan menu yang namanya drop shadow yang ada di sisi kiri dari lembar kerjanya. Saya pilih drop shadow. Lalu drop shadow-nya, cara membuatnya adalah dengan cara menekan tulisan, boleh dari kiri atau dari kanan, terserah, atau dari atas ke bawah, tergantung kita mau menempatkan bayangannya di sebelah mana. Kalau bayangannya nanti akan kita letakkan di sebelah kiri dari tulisan, maka kita akan mendrag dari tulisan tersebut dari sisi kanan ke kiri, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Warna bayangannya bisa dirubah-rubah dengan menggunakan warna yang ada di atas shadow color.
Demikian pula warna tulisannya bisa kalian rubah-rubah lagi dengan menggunakan warna yang ada di sisi kanan, bebas. Kemudian saya akan mempertegas identitas atau tulisan logo ini dengan kalimat penyerta yang sederhana tentunya. Saya membuat tulisan kedua, contohnya adalah the best. Seperti ini, lalu sama kita rubah-rubah teksnya supaya menarik ya, baik size maupun fontasinya maupun warnanya. Kita letakkan di separuh lingkaran bagian atas, atur warnanya. Kalau memang pin hitam ya sudah, kalau mau putih ya silahkan. The best ya. Lalu teks ketiga saya ingin menulisnya komputer education. Ini hanya contoh ya, teksnya nanti bebas, terserah selera masing-masing atau tujuan masing-masing. Sama kita bentuk, kita rubah teksnya supaya lebih menarik, baik warna maupun jenis hurufnya ya. Ini supaya center betul sebenarnya bisa kita gunakan langkah yang sama, menekan tombol huruf B lalu digeser ke bawah, bisa menggunakan arrow key atau bisa menggunakan tombol mouse lalu digeser ke bawah dengan bantuan tombol shift seperti ini. Nah, supaya menarik lagi saya berikan shape lagi dalam bentuk star ya. Menunya ada di samping kiri lagi. Ini hanya untuk mempercantik saja. Saya beri warna kuning, lalu saya taruh atau saya tempatkan di sebelah atas begini. Saya membutuhkan 3 bintang, maka saya copy saja begini, lalu di drag sisi kiri kanan the best dan satunya di bawah computer education. Nah, seperti ini jadi deh. Sekarang kita masuk tahap akhir. Kembali kita akan mempercantik vintage logo ini dengan menggunakan efek highlight. Efek highlight ini pengaturan warna sehingga tampak berbeda dengan atau tampak lebih menyala dibandingkan warna sebelumnya. Kita juga memerlukan garis bantu lagi. Saya menggunakan garis bantu dalam bentuk ellipse tool lagi. Caranya seperti ini. Saya membuat ellipse tool di separuh bagian atas dari logo yang sudah kita buat tadi. Kira-kira seperti ini, bebas ya. Bentuk ellipsnya bebas sesuai kebutuhan ya. Kemudian kita akan mengatur separuh lingkaran di atas ini dengan memberikan efek highlight. Maka tentunya kita akan memotongnya dulu lingkaran yang sudah kita buat tadi dengan cara kita menyeleksi 2 objek, yaitu ellipse tool yang barusan kita buat dengan lingkaran paling luar yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan bantuan tombol shift seperti ini. Nah, kita sudah menyeleksi 2 buah objek, yaitu lingkaran luar dan juga elips yang sebagai garis bantu nanti atau alat bantu untuk memotong. Selanjutnya kita gunakan efek atau menu yang ada di CorelDRAW, yang mana menu ini disebut sebagai intersect. Intersect ini sebuah menu yaitu untuk membuat atau mendapatkan objek baru dari hasil persinggungan 2 buah objek ya. Caranya ada di menu objek, lalu shaping, lalu cari intersect seperti ini. Kemudian kita akan mewarnai objek yang sudah kita seleksi tadi dengan warna yang berbeda ya. Saya akan menggunakan warna putih pada gambar yang sudah kita seleksi seperti ini. Nah,
tampilannya sudah berubah ya, dari tadi orange sekarang menjadi warna putih. Oval yang kita gunakan sebagai garis bantu tadi selanjutnya akan kita hapus dengan cara kita klik ovalnya, lalu kita tekan tombol delete. Nah, jadi seperti ini, tetapi ini belum mencerminkan efek highlightnya. Nah, untuk mencerminkan efek highlight, kita klik separuh lingkaran yang kita seleksi tadi ya, lalu kita rubah posisinya berada di bagian luar. Caranya bagaimana? Diklik objek, lalu diklik order, lalu pilih to front page. Nah, yang terjadi adalah objek warna putih tadi menutupi objek yang ada di belakangnya. Selanjutnya kita akan berikan efek highlight dengan membuat objek yang putih ini menjadi transparan supaya terlihat seperti efek kaca yang tembus pandang itu. Kita bisa menggunakan menu transparan yang ada di sisi sebelah kiri. Kita klik transparency tool, lalu kita drag dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti ini, dan lihat apa yang terjadi. Ya, jadi efek kaca atau highlight sudah kita dapatkan sehingga mempercantik dari desain vintage logo ini. Nah, sampai di sini kita tinggal mengkonvertnya dengan cara menyimpannya ke dalam bentuk JPG atau PNG. Caranya bagaimana? Diklik file, lalu klik export. Ya, selanjutnya kalian tentukan lokasinya di mana. Saya menggunakan lokasinya pada picture saja. Lalu save as type-nya kita tentukan apakah PNG atau JPG. Saya menggunakan JPG saja supaya lebih jelas. Lalu klik export. Nah, kita sampai sini nanti diberikan tawaran apakah akan merubah settingannya lagi. Saya abaikan saja karena settingan ini sudah settingan defaultnya, sehingga sudah kita anggap sebagai settingan yang terbaik. Langsung diklik OK. Nah, dengan demikian file tersebut sudah tersimpan dan kita bisa mengeceknya pada bagian file folder picture ya, folder picture. Nanti terus dicek, hasilnya akan muncul desain vintage seperti yang sudah kita buat. Demikian tutorial video tentang pembuatan desain vintage. Semoga bisa membantu Anda semua di dalam belajar membuat sebuah desain logo. Terima kasih, sampai jumpa, salam hormat, salam sehat selalu.